Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat SM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel SM ini, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas satu ulasan dari kuis yang beberapa hari lalu kita sempat tayangkan, yaitu di channel Telegram Shiratal Mustaqim. Ya. Ada satu kuis yang kita coba lontarkan kepada subscriber, peserta ataupun anggota daripada channel Shiratal Mustaqim SM ini, di mana di situ di kuis tersebut ditanyakan, ya, pertanyaannya mungkin bisa juga dilihat, nanti ada screenshotnya. Di sini ditanyakan, agar ibadah diterima oleh Allah Ta'ala, maka ibadah yang kita lakukan harus titik-titik. Ya, pilihannya yang pertama A, ikhlas, B, mutaba'ah atau sesuai tuntunan Nabi, dan yang C, harus terpenuhi kedua-duanya, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Dan alhamdulillah ternyata respon daripada pemirsa ini cukup bagus, cukup banyak. Ada sekitar untuk kuis ini, setidaknya sampai saat ini ada 1025 orang yang mengirimkan jawaban sebagai responden dari kuis ini. 1025 orang. Nah, 10% mereka menjawab A, yaitu ikhlas, 2% menjawab B, mutaba'ah, dan 88% menjawab C, yaitu harus terpenuhi dua-duanya, ikhlas dan mutaba'ah. Dan jawaban yang benar ini adalah C, ya, harus terpenuhi kedua-duanya, baik ikhlas dan mutaba'ah. Nah, insya Allah kita akan coba jelaskan terkait dengan jawaban, ya, dari pertanyaan yang ada di kuis SM ini. Iya, jadi sahabat SM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah memahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya hanya beribadah kepadaku. Nah, ini jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah setiap bentuk ibadah, setiap amal ibadah yang dilakukan oleh kita, oleh manusia, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya di sana tidak. Ya, tidak semua ibadah yang kita lakukan bisa atau akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia setidaknya harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama itu adalah apa yang disebut dengan ikhlas, dan syarat yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu kesesuaian dengan syariat, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ajaran contoh yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syaratnya dua ini harus terpenuhi dua-duanya, tidak boleh salah satunya. Ya, tidak boleh salah satunya. Ketika salah satunya tidak terpenuhi, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas tetapi tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau sesuai dengan contoh dari Rasulullah tetapi tidak ikhlas, maka ini pun tidak diterima. Ini sebagaimana penjelasan daripada seorang tabi'in, seorang ulama, yaitu Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala.
Nah, terkait dengan hal ini ada satu perkataan beliau, ya, yaitu perkataan Fudail bin Iyad, yaitu ketika beliau membaca ayat di dalam Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan, ya, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kalian, ya, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang baik amalnya, yang lebih baik amalnya. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman aktsaru amala. Siapakah di antara kalian yang paling banyak amalnya? Karena sebatas banyak amal saja itu tidak bisa menjamin seseorang itu akan memetik hasilnya. Karena bisa jadi ada orang yang beramal dengan amalan yang sangat banyak tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian, ya, untuk menguji siapakah di antara kalian yang paling baik atau lebih baik amalnya. Nah, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya, maka Fudail bin Iyad rahimahullahu taala berkata menjelaskan tentang maksud ahsanu amala. Apa itu ahsanu amala? Beliau berkata, dia adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu, yaitu yang paling ikhlas, wa aswabuhu, dan yang paling shawab, yang paling tepat. Tepat dengan apa? Tepat sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan yang diajarkan, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Maka inilah yang disebut dengan ahsanu amala. Ya, tafsiran beliau terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mulk tadi ayat yang kedua. Ya, ahsanu amala maksudnya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling tepat, paling shawab. Ya, maka para sahabat, ya, mendengar penjelasan daripada Fudail bin Iyad ini, para sahabat beliau mengatakan, bertanya kepada beliau, "Ya Aba Ali, wahai Aba Ali," dan ini merupakan kunyah dari Fudail bin Iyad, ya, wahai Aba Ali, wahai Fudail bin Iyad, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Apa itu yang disebut dengan akhlasuhu, yang paling ikhlas, wa aswabuhu, dan yang paling tepat, yang paling benar. Ya, ingin supaya dijelaskan lebih detail, supaya dijelaskan lebih rinci. Maka Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, ya, beliau menjelaskan, kita bacakan perkataan beliau. Beliau berkata, "Idza kana al-'amalu khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal." Jika amal itu dikerjakan dengan ikhlas, wa lam yakun shawaban, tetapi tidak tepat, tidak sesuai dengan yang diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah, maka beliau mengatakan lam tuqbal, lam yuqbal, maka amalan itu tidak diterima. Ikhlas tidak tepat, tidak diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian juga apabila amal itu dikerjakan shawaban, secara tepat, wa lam yakun khalisan, tetapi tidak ikhlas, lam yuqbal, maka ini pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shawab, tepat, tetapi tidak ikhlas, ya, ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai amal tersebut dikerjakan dengan ikhlas dan shawab, tepat sebagaimana tuntunan syariah, tuntunan Rasulullah, maka barulah amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan ketika ikhlas tapi tidak shawab tidak diterima. Amalan ketika shawab tapi tidak ikhlas, maka ini pun tidak diterima sampai amalan itu dikerjakan dengan ikhlas dan shawab. Wal khalisu idza kana lillahi azza wa jalla. Adapun yang disebut dengan ikhlas itu adalah ketika engkau mengerjakan suatu amal itu lillah azza wa jalla, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang selainnya. Was-shawabu, adapun yang disebut dengan shawab, apa itu shawab? Idza kana ala sunnah, ketika amalan itu dikerjakan di atas sunnah, yaitu dikerjakan
atas dasar tuntunan, contoh, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penjelasan dari Fudail bin Iyad terkait dengan syarat diterimanya suatu amal. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk selain memperbaiki hati-hati kita agar senantiasa beramal dengan amalan ikhlas lillah karena Allah Subhanahu Wa Taala, juga wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu tentang tata cara beribadah kepada Allah agar supaya ibadah yang kita lakukan benar-benar tepat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa beramal, bisa beribadah dengan ikhlas, yang paling ikhlas dan paling shawab, paling tepat, yaitu paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sahabat apa yang bisa kita ulas, kita paparkan pada kesempatan kali ini terkait dengan jawaban kuis SM, dan mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan penjelasan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik kepada kita untuk bisa beribadah dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariat, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nantikan kuis-kuis SM berikutnya di channel Telegram Siratul Mustaqim, ya, di alamat t.me/Siratul Mustaqim. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.